Halo, kita ketemu lagi dalam video kuliah interaksi manusia komputer. Kali ini kita akan membicarakan mengenai aspek dari pedoman untuk perancangan user interface, khususnya untuk perancangan website, di mana salah satu pedoman yang akan kita bahas kali ini adalah dari Web Content Accessibility Guideline, ya. Jadi aturan-aturan bagaimana konten web itu bisa diakses. Tolong diingat bahwa yang namanya pengguna itu mungkin mempunyai keterbatasan, mungkin mempunyai kekurangan. Masalah akses interaksi fisik, mungkin pendengaran, mungkin juga penglihatan. Nah, bagaimana kita bisa membuat sebuah website yang bisa disebut sebagai website yang inklusif, bisa dimanfaatkan oleh semua orang terlepas dari berbagai kekurangan yang saya sebutkan tadi. Oke, kita mulai. Jadi yang namanya Web Content Accessibility Guideline, WCAG, ya WCAG mungkin ya kalau dalam bahasa Indonesia-nya, adalah seperangkat pedoman yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium W3C, W3C, untuk memastikan bahwa konten web dapat diakses oleh semua orang, ya, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau gangguan, masalah penglihatan, pendengaran, ya, motorik, dan juga kognitif. Saya sudah menyebutkan tadi bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan web yang inklusif, sehingga siapapun atau dengan ataupun tanpa disabilitas atau kekurangan ini dapat mengakses dan menggunakan konten di internet dengan mudah, ya, menggunakan website. Apa saja syarat-syaratnya dari pedoman tersebut? Ini ada singkatan, ya, 4 huruf, POUR, power. Ini singkatan dari perceivable, operable, understandable, dan robust. Kita akan mencoba membahas salah satu, dan di akhir video ini kita akan pakai salah satu studi kasus yang paling sederhana dan paling mudah. Baik, perceivable, ya, atau dapat dilihat. Konten, khususnya dalam website, harus dapat disajikan dengan cara yang mudah dilihat oleh pengguna, terlepas dari keterbatasan. Ya, contoh misalkan ada orang yang bisa mengidentifikasi warna, tetapi juga ada orang yang kesulitan untuk mengidentifikasi warna. Kita mengenalnya sebagai buta warna. Nah, bagaimana yang kedua, yang dengan dan tanpa disabilitas ini bisa memanfaatkan, bisa melihat yang namanya website? Bagaimana misalkan website bisa memanfaatkan teks alternatif untuk gambar? Ada gambar, tapi juga ada teksnya. Ya, mungkin paling gampang adalah kita bisa melihat di website itu biasanya ada menu, ada icon, tapi juga tetap masih ada teks. Lalu ada penggunaan warna dengan kontras yang cukup. Background dengan teks itu mudah dibedakan sehingga teks mudah terbaca. Teks warnanya gelap, latar belakangnya terang. Ini akan sangat memudahkan pembacaan dan memungkinkan juga konten dipersepsikan dengan berbagai cara. Tidak cukup hanya teks saja misalkan, tetapi juga didukung dengan suara yang membacakan teks tersebut, sehingga akan memudahkan misalkan orang dengan keterbatasan kognisi untuk tetap bisa memahami apa yang ada di dalam konten website. Selanjutnya adalah operable, dapat digunakan. Kita sudah membahas mengenai user interface, kita sudah membahas mengenai pentingnya navigasi.
Nah, navigasi ini harus dapat digunakan oleh setiap orang. Memudahkan misalkan navigasi dengan keyboard, berinteraksi dengan konten, dan menghindari konten yang mengganggu. Contohnya konten yang mengganggu itu yang flash, membuat mata silau, itu konten yang mengganggu. Selanjutnya adalah mudah dimengerti, understandable. Konten dan antarmuka pengguna harus mudah dipahami, teks harus jelas, ya, jangan pakai font yang sulit untuk dibaca. Bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti, jangan menggunakan bahasa gaul, ya, gunakan bahasa resmi yang sederhana, mudah dipahami. Dan misalkan urutan-urutan yang diperlukan akan dilakukan oleh pengguna juga harus jelas. Nah, yang terakhir adalah robust atau tangguh, di mana konten harus berfungsi dengan baik terlepas dari browser apapun yang akan digunakan oleh pengguna. Ya, kita tidak bisa memaksa semua pengguna harus menggunakan Chrome misalkan. Ya, mau menggunakan Microsoft Edge atau mungkin Safari atau mungkin yang lain juga ya silahkan saja. Tetapi konten tetap harus dapat berfungsi dengan baik, dapat diakses oleh teknologi bantu, ya. Contohnya adalah pembaca layar. Kalau mahasiswa kan sekarang kuliah online absennya bisa menggunakan QR code, ya. Anda cek QR code-nya dibagikan oleh dosen, lalu Anda capture, ya, foto QR code-nya, lalu bisa dibaca oleh websitenya dengan mudah apapun browser yang digunakan. Jadi itu ya standar pedoman, ya, P, O, U, dan R dari W3C. Nah, kita akan membahas salah satu aspek warna yang menjadi standar. Tadi sudah disebutkan bahwa kontras itu penting. Kita butuh kakas, kita butuh alat membantu kita. Apa sih yang menjadi standar? Standar itu harus dalam bentuk yang mudah diterjemahkan, ya, biasanya dalam bentuk angka. Mahasiswa kalau kuliahnya hasil kuliah nilai A, ya berarti bagus, ya, nilai E berarti tidak lulus, ya, kurang lebih seperti itulah pedomannya. Nah, yang disebut sebagai color contrast checker adalah alat yang digunakan untuk memeriksa tingkat kontras antara dua warna, khususnya dalam konteks desain aksesibilitas dan khususnya antara latar belakang background dengan misalkan tulisan yang akan dibaca. Kakas ini akan memastikan bahwa teks dan latar belakang atau background memiliki kontras yang cukup agar mudah dibaca oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Tadi saya sudah bahas, ya, mengenai buta warna atau rendahnya ketajaman penglihatan. Ya, orang tua misalkan sudah harus pakai kacamata yang cukup tebal, minus dan plusnya. Nah, tetap bisa membaca dibantu dengan kontras dari pemilihan warna. Nah, rasio kontras menurut WCAG itu harus ada nilainya. Untuk teks normal, rasio kontras yang disarankan adalah 4,5 dibanding 1. Nanti kita akan lihat, ya, contohnya. Dan untuk teks besar, misalkan judul atau teks tebal, rasio yang disarankan itu adalah 3:1. Nah, untuk mengukur atau menghitung pedoman, ya, rasio, kita bisa memanfaatkan beberapa website yang bisa dengan cepat mengukur rasio ini. Baik, kita berpindah ke website. Nah, ini contoh website color contrast checker ini dari Coolors, ya. Ini coolors.co, coolors.co, ya. Bagaimana ini gratis, Anda bisa akses. Contoh-contoh, ada text color, ada background color,
teks yang mau Anda pakai dan latar belakang yang akan Anda pilih warnanya, dan akan dihitung. Ingat tadi nilainya harus di atas 4,5 untuk teks. Jadi misalkan untuk teksnya warnanya hitam, ini saya ambil ya warnanya hitam, latar belakangnya warnanya putih, wah ini nilainya 16.50, artinya sangat mudah terbaca. Contohnya di sini ya, saya yakin Anda akan mudah membaca tulisan ini, tapi akan kesulitan jika misalkan teks colornya warna hitam atau mungkin warna gelap yang lain ya. Saya ambil yang rada abu-abu, terus warna latar belakangnya ini. Nah, perhatikan, Anda akan kesulitan membaca tulisan yang berada di sebelah kanan ini. Nilainya juga di bawah 4,5. Di sini nilainya very poor katanya. Ya, jelek. Maksudnya jelek, sulit untuk dibaca. Contoh ya, kadang-kadang juga kita suka bikin presentasi ya. Ada tugas presentasi depan teman-teman, depan dosen. Anda memilih warna di layar komputer itu Anda bisa terbaca dengan baik, tapi pada saat warna tersebut ditampilkan menggunakan proyektor, hati-hati ini ya, ternyata jadi sulit untuk terbaca. Hal seperti ini juga harus diperhitungkan. Pastikan Anda memilih warna dengan tingkat kontras yang baik. Ya, saya pilih warna untuk teksnya ini yang terang dengan latar belakang yang gelap, nilainya menjadi lebih bagus. Bahkan pada saat kita warnanya lebih terang, ini nilainya masih di atas 4,5. Oke. Dari contoh ini, dari kakas yang sudah kita gunakan, saya harap Anda punya pemahaman yang lebih baik mengenai pedoman untuk mendesain yang namanya website, khususnya pemanfaatan warna, dan lebih khusus lagi dalam mengidentifikasi kontras supaya semua orang ini bisa membaca dengan baik. Oke, itu mungkin yang bisa disampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Kita ketemu lagi di video berikutnya.